Selamat pagi Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Saat ini kita akan memuji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan. Hari ini hari yang baik, hari ini hari yang diberkati Tuhan. Oleh sebab itu, bawa hati kita untuk datang kepada Tuhan. Bila kulihat bintang bergemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar. Terima kasih Tuhan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar. Ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku memujimu Tuhan. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh Engkau besar Tuhan, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian
puji-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Engkau hiasi kami Tuhan, Engkau hiasi kehidupan kami Tuhan dengan kemurahan-Mu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku hidup saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Kau teramat baik, Kau teramat baik Tuhan. Kami bersyukur Tuhan hidup saat ini, semua karena anugerah-Mu Tuhan, semua karena kemurahan-Mu Tuhan, semua karena anugerah-Mu Tuhan.
kasih Tuhan. Saat ini Tuhan kami bersyukur Tuhan, semua berkat kemurahan-Mu Tuhan. Kami ada di tempat ini Tuhan, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami hidup Tuhan, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami bersyukur Tuhan, karena Engkau akan mempersiapkan kehidupan kami selanjutnya di surga Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menyiapkan kami tempat yang terbaik Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu Tuhan akan tertanam Tuhan, bertumbuh dan berbuah Tuhan di hati kami. Kami bersyukur Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini benar-benar Tuhan menghendaki kita boleh bertemu dan berada di dalam berkat kasih karunia Bapa di surga. Luar biasa. Katakan kepada saudaranya, saya diberkati dengan kasih karunia Bapa di surga. Anda diberkati oleh kasih karunia Bapa di surga. Luar biasa Tuhan pada pagi ini. Baik, saya tergerak. Kita akan membaca dari kitab Lukas 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Di situ dijelaskan tentang khusus pribadi Zakheus. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, kita akan membaca Zakheus itu artinya murni, tulus atau asli. Jadi Zakheus itu artinya murni, tulus atau asli. Nah, baik kita baca. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Jadi kepala pemungut cukai dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku akan menumpang di rumahmu. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada hari ini adalah tema yang agak istimewa Bapak Ibu. Karena tema ini adalah tema yang berhubungan dengan pribadi Zakheus yang dikatakan di dalam ayat 2. Di situ ada seorang yang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai dan seorang yang kaya. Jadi tema kita adalah orang kaya yang bertobat. Coba sebut sama-sama, orang kaya yang bertobat. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, kenapa? Karena di dalam Markus 10 ada dikatakan bahwa sangat sulit bagi orang kaya untuk masuk dalam kerajaan surga. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, ini jarang sekali dibahas Bapak Ibu. Jarang sekali dibicarakan. Padahal sebetulnya orang-orang kaya, mereka juga adalah jiwa-jiwa yang perlu masuk dalam kerajaan surga. Hanya persoalannya sekarang ini mereka terbabit oleh kekayaan itu sehingga mereka tidak bisa memperhatikan firman Tuhan. Nah, ini bukan berarti saya tidak mendorong Bapak Ibu untuk tidak boleh jadi kaya. Bapak Ibu boleh jadi kaya. Kalau perlu kaya raya, tapi di hadapan Tuhan dan takut akan Tuhan.
Seperti Abraham dikatakan kaya, seperti Ishak dikatakan semakin kaya, dan mereka takut akan Tuhan. Ayub, dia adalah seorang yang kaya, pengusaha yang kaya Bapak Ibu, tetapi rendah hati dan takut akan Tuhan. Daud, dia adalah seorang raja, pejabat yang kaya raya, bukan hanya jabatan saja yang dia punya, raja yang kaya raya, tapi dia takut akan Tuhan. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, kita ini belum jadi apa-apa, belum jadi kaya, masih miskin, masih seperti saya sekarang ini, tidak punya apa-apa, tapi kita tidak mau takut akan Tuhan. Ini ironi Bapak Ibu. Marilah kita menjadi orang yang takut akan Tuhan. Apakah sudah jadi kaya atau belum jadi kaya, masih miskin, kita tetap takut akan Tuhan. Amin. Di dalam Lukas 12 dikatakan ada orang kaya yang bodoh Bapak Ibu. Orang kaya yang bodoh. Lebih baik kita baca ayat itu sejenak saja. Saya ingin membaca Lukas 12. Dikatakan di dalam Lukas 12, dikatakan, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaannya itu. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah. Ia bertanya di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu ia akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak harta, banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Dengar baik-baik, tetapi firman Tuhan Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita menjadi orang yang diberkati kekayaan, itu kita mesti percayai bahwa itu adalah karunia dari Tuhan. Dan kita mesti percayai bahwa itu adalah punya tujuan-tujuan yang mulia dari Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk hormat dan untuk kemuliaan bagi pekerjaan Tuhan juga. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, jadi orang ini adalah orang kaya yang bodoh. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, kalau begitu kita mau melihat, apakah benar ada orang kaya yang tidak takut akan Tuhan, lalu mereka senang-senang saja? Bapak Ibu, ada resikonya berbahaya. Coba kita lihat di dalam Lukas 16 ayat 23. Lukas 16. Ini orang kaya tapi tidak mau bertobat. Nah, Bapak Ibu, saya berharap Bapak Ibu biar jadi kaya. Berusaha dengan bekerja keras dan baik. Jadilah orang yang diberkati, dikaruniai kekayaan oleh Tuhan. Tetapi kita adalah orang yang bertobat. Kita lihat ini, orang kaya tapi tidak mau bertobat. Lalu dikatakan Lukas 16 ayat 23. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lihat Bapak Ibu, ini orang kaya, bersenang-senang di dunia ini dengan kekayaan yang dia peroleh dengan susah payah juga Bapak Ibu. Harusnya dia tahu ini bahwa ini karunia, tapi dia tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia tidak mau ajak kekayaannya untuk menyembah Tuhan. Maka Bapak Ibu saudara-saudara, waktu dia mati, dia betul-betul masuk di neraka. Saya tidak mau Bapak Ibu menjadi kaya lalu masuk neraka. Saya merindukan Bapak Ibu berusahalah sebaik mungkin, berusahalah dan bekerjalah dengan baik dan giat di dalam Tuhan, supaya kalau Bapak Ibu berhasil dalam kekayaan usaha Bapak Ibu, maka Bapak Ibu tetap ada di dalam Tuhan. Amin. Tetap ada di dalam Tuhan. Karena Bapak Ibu juga jangan berkata bahwa ada orang, loh, kalau begitu miskin bagaimana? Miskin di hadapan Tuhan. Inilah si
Lazarus, Bapak Ibu. Di dalam ayat 22 dikatakan, Lazarus yang miskin ini, dikatakan, kemudian matilah orang miskin itu yang Lazarus namanya. Lalu ia dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham. Lihat Bapak Ibu. Jadi kalau begitu, bukan soal miskinnya dan bukan soal kayanya. Soalnya kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan atau tidak. Itu masalahnya. Jadi marilah Bapak Ibu kita mau. Kalau Bapak Ibu sudah jadi kaya, tetap takut akan Tuhan, percaya kepada Tuhan dengan tulus hati. Nah, kalau kita pun belum menjadi kaya, masih tetap seperti biasa saja, mengucap syukurlah kepada Tuhan, karena kita diberi berkat karunia oleh Tuhan, dan Tuhanlah yang dipermuliakan. Karena kita pada waktu si miskin ini meninggal, dibawa oleh malaikat Tuhan ke pangkuan Abraham. Artinya dia ada di bahagian kerajaan surga yang kekal. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, marilah kita mau mempercayai Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita mau mempercayai Tuhan di dalam kekayaan kita. Mari kita mau mempercayai Tuhan di dalam kekurangan ekonomi kita juga. Mari kita tetap setia kepada Tuhan, tidak mundur dari Tuhan. Dan kita tetap bekerja apa adanya yang kita bisa kerjakan, harus kita kerjakan. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara-saudara. Nah, Sakeus ini adalah orang yang kaya dan pejabat di kota Yeriko. Jadi dia adalah seorang kepala pemungut cukai seluruh kota Yeriko. Jadi dia pejabat dan dia dikatakan adalah seorang yang kaya. Mari kita mau melihat Sakeus ini adalah orang bijaksana, orang kaya yang bijaksana. Sakeus ini adalah pejabat tinggi yang bijaksana dan dia kaya, dia tidak terbabit oleh kekayaannya. Tetapi dia memandang kepada Tuhan. Dan dia melihat apa yang harus dia lakukan untuk Tuhan. Nah, kita mau melihat semua orang kaya ataupun miskin. Lihatlah Lazarus sekarang ini. Apa yang kita perlu pelajari dari Lazarus ini yang patut kita teladani. Pertama-tama Bapak Ibu, tadi kita melihat bahwa Sakeus itu artinya murni Bapak Ibu. Tulus dan sejati. Nah, jadi Bapak Ibu kita melihat Sakeus ini. Pertama-tama, apa yang kita patut teladani dari Sakeus ini Bapak Ibu? Apa yang kita perlu teladani dari Sakeus? Padahal dia seorang pejabat terhormat. Harusnya pejabat terhormat biasanya sombong, tinggi hati. Harusnya seorang kaya biasanya sombong, tinggi hati, dan tidak mau hormat kepada firman Tuhan dan kepada pekerjaan Tuhan, kepada status sebagai anak Tuhan. Dia merasa tidak menghargai. Tetapi Sakeus berbeda Bapak Ibu. Sakeus berbeda luar biasa. Dia pejabat yang berbeda dengan pejabat yang lain. Dia orang kaya tetapi berbeda dengan orang kaya yang lain. Apa yang patut kita teladani dari Sakeus ini? Pertama-tama, Sakeus itu di dalam ayat 6, dia menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya dengan sukacita. Coba kita baca. Lalu Sakeus segera turun dari pohon itu dan menerima Yesus dengan sukacita di dalam hatinya. Dia menerima Yesus Bapak Ibu. Marilah kita, apakah kita masih miskin, kita masih kekurangan, kita masih sedang-sedang saja, atau kita sudah jadi kaya, atau kita sudah jadi pejabat, dihormati. Mari kita mau terima Yesus Kristus sebagai Tuhan di dalam hidup kita. Supaya Tuhan dipermuliakan dalam jabatan kita. Supaya Tuhan dipermuliakan dalam kekayaan kita. Supaya Tuhan dipermuliakan dalam kemiskinan kita juga. Kalau ternyata kita anak Tuhan yang miskin, Tuhan juga malu. Kenapa? Anakku kok begini-begini terus. Pekerjaannya aku tingkatkan dia. Jadi Tuhan bisa tolong kita untuk naik tingkat derajat, status sosial kita. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, sebaliknya ini orang kaya, pejabat, betul-betul dia terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat di dalam hidupnya. Lalu Sakeus segera turun dari ketinggian pohonnya dan menerima Yesus dengan sukacita di dalam hati. Sebetulnya Bapak Ibu, ini Sakeus ini pun, dia bukan saat itu saja terima Tuhan. Dia memang sudah mendengar bahwa Yesus ini adalah orang yang betul-betul dapat diidolakan. Selama penjajahan Romawi di Israel, tidak ada orang yang bisa menonjol satu orang pun. Semua orang dibabat habis oleh kerajaan Romawi. Mati semua. Tapi ini Yesus Kristus, dia membangkitkan orang mati, dia menyembuhkan orang sakit, dia mengusir setan.
apa saja yang diperbuat oleh Yesus bisa terjadi. Dan diperkirakan inilah orang yang akan membela orang Israel. Dan dia diidolakan oleh banyak orang, termasuk Sakeus. Nah, lihat Bapak Ibu, kita akan lihat sejenak lebih jauh. Nah, Sakeus ini lahir baru Bapak Ibu. Pada waktu dia dengar Yesus itu melakukan mujizat, Yesus itu mengampuni dosa-dosa, dia langsung berkata, Tuhan, saya ini orang pemungut cukai yang tidak disukai banyak orang. Saya mohon ampun Tuhan. Jadi dia minta ampun pribadi di dalam dirinya. Cuma mendengar kabar-kabar tentang berita tentang Yesus ini. Jadi dia punya sikap hati yang betul-betul terbuka kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, marilah kita juga, hati kita seperti Sakeus. Apakah kita sudah jadi kaya? Puji Tuhan. Apakah kita belum jadi kaya? Ya tetap puji Tuhan. Apakah kita juga masih merasa, saya kok jadi orang tidak mampu, masih miskin? Puji Tuhan. Tapi marilah kita terima Tuhan Yesus Kristus di dalam hidup kita. Sebab Tuhan tidak melihat status Bapak Ibu. Tuhan tidak melihat status kita. Apakah kita kaya atau miskin? Sebetulnya tidak begitu. Tuhan mau jiwa kita itu diterima oleh Dia. Tuhan mau kita menerima Dia di dalam hidup kita. Supaya kita tergolong seperti Lazarus tadi, kita lihat dia mati dalam kemiskinannya yang mengucap syukur, dalam ketaatannya yang dia betul-betul taat walaupun dia miskin, kekurangan, sakit-sakitan. Tapi dia setia kepada Tuhan. Begitu dia meninggal, dibawa oleh malaikat Tuhan ke pangkuan Abraham. Artinya di Firdaus Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau mau tanya, itu Firdaus itu artinya apa? Kalau Bapak Ibu masuk ke kota Jakarta, itu artinya Bekasi. Itu Bekasi. Sudah dekat wilayahnya Jakarta itu. Atau kalau Bapak Ibu masuk kota Semarang, itu wilayahnya itu Gombel. Atau Banyumanik begitu. Itu sudah masuk wilayah kota Semarang. Atau Ungaran sudah masuk wilayah kota. Jadi dia harus transit dulu. Nah, Firdaus itu seperti itu. Kalau Surabaya itu Sidoarjo Bapak Ibu. Katanya begitu. Nah, jadi Bapak Ibu marilah si Lazarus yang miskin dan si orang kaya ini masuk dalam kerajaan surga. Jadinya si Sakeus ini tergolong demikian. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, marilah kita percaya bahwa Sakeus ini betul-betul sudah lahir baru dan memang benar lahir baru. Seperti di dalam Yohanes 3 ayat 6 dan 7. Kalau engkau tidak lahir baru, engkau tidak melihat kerajaan Allah. Bagaimana bisa masuk dalam kerajaan Allah? Melihat aja tidak akan bisa. Jadi marilah Bapak Ibu kita jadi kaya yang lahir baru. Takut akan Tuhan. Jadi sedang-sedang saja tidak kaya, takut akan Tuhan. Belum jadi kaya masih miskin, takut akan Tuhan. Dan kita beroleh hidup yang kekal. Luar biasa toh Bapak Ibu. Kenapa kita tidak mau mengakui keadaan status kita di hadapan Tuhan, lalu kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dengan setia. Luar biasa toh Bapak Ibu. Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, mereka yang menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, mereka diangkat menjadi anak-anak Allah. Anak-anak Allah. Jadi Sakeus ini dia seorang pejabat jadi anak Allah, Bapak Ibu. Sakeus ini dia seorang kaya yang jadi anak Allah. Bagaimana mungkin kalau dikatakan bahwa sulit bagi orang kaya untuk masuk dalam kerajaan surga? Kalau dia mau bertobat memang tidak sulit. Tapi kalau dia tidak mau bertobat memang sulit. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, satu kali waktu ada seorang muda yang kaya di Markus 10. Dia berlari-lari datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan, apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Lalu Tuhan Yesus katakan, oh engkau tentu tahu tentang jangan membunuh, jangan berzina, hormatilah ayah ibumu, hormatilah sabat-sabat, hari sabat, dan melakukan semua perintah Tuhan. Oh, aku telah melakukannya itu sejak kecilku sampai sekarang. Dan nilainya, nilai plus semua, 100. Oh, benar. Engkau waktu Yesus melihat dengan belas kasihan kepada pemuda kaya ini. Lalu Tuhan Yesus berkata, anak muda, masih satu kekuranganmu. Apa kekurangan saya? Pergilah, jualah seluruh harta milikmu dan bagikanlah itu pada orang-orang miskin. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, perhatikan. Pada waktu dia mendengar hal ini, langsung dia kecewa, langsung dia marah, langsung dia
tidak terima dengan firman Tuhan, langsung dia pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, nanti kita lihat perbandingannya dengan Sakeus ini. Dengar baik-baik, si pemuda kaya ini, dia menolak firman untuk berbelas kasihan. Dia pergi meninggalkan Tuhan dan tidak ada kabar lagi sampai sekarang. Dan dipastikan dia tidak bertobat. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, Sakeus ini berbeda. Coba kita lihat selanjutnya. Yang kedua, teladan yang kedua dari Sakeus ini. Sakeus itu dia mengidolakan Tuhan Yesus. Lihat Bapak Ibu, dia mengidolakan Tuhan Yesus di dalam hidupnya. Diam-diam dia mengidolakan. Nah, idola itu artinya dia betul-betul kesukaannya jadi Tuhan Yesus. Kegemarannya adalah Tuhan Yesus. Favoritnya adalah Tuhan Yesus. Kenapa? Seluruh bangsa Israel, seluruh orang Yahudi pada waktu itu, tidak ada satu orang pun yang bisa menonjol seperti Daud, membela rakyat bangsa Israel. Tidak ada yang menonjol seperti pahlawan-pahlawan. Tidak ada. Dan adanya hanya Tuhan Yesus waktu itu, langsung dan menonjol. Lalu Sakeus ini mengidolakan Tuhan Yesus. Jadi dia merenung-renungkan tentang Tuhan Yesus. Wah, luar biasa, apakah saya boleh bertemu dengan Tuhan Yesus ini? Yang bisa membangkitkan orang mati, yang bisa mengusir setan-setan. Ini sekarang ada banyak nabi di Israel pada waktu itu tidak bisa melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, dan mengecewakan rakyat seluruhnya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, diam-diam Sakeus ini mengidolakan Tuhan Yesus. Dan dia mengidolakan dan menjadi kesukaannya adalah Tuhan Yesus. Walaupun belum bertemu, lihat bayangkan Bapak Ibu, belum pernah bertemu Tuhan Yesus, dia mengidolakan Tuhan Yesus. Dia menjadi kesukaan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu menjadi kesukaannya Sakeus secara diam-diam. Nah, Bapak Ibu, di pihak Tuhan Yesus, ternyata ini Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang Maha Tahu. Bayangkan Bapak Ibu, kenapa dia tahu, Maha Tahu? Pada waktu Sakeus mau berlari-lari untuk melihat Yesus, dia naik pohon. Pada waktu Tuhan Yesus melewati jalan itu, Sakeus dengan Tuhan Yesus belum pernah bertemu. Langsung Tuhan Yesus katakan, Sakeus. Nah, Bapak Ibu, begitu namanya disebut, Sakeus kaget, hampir jatuh dari pohon. Tapi Bapak Ibu tahu, Sakeus langsung yakin, memang benar, orang inilah yang seperti saya renung-renungkan. Betul-betul dia adalah nabi. Betul-betul dia adalah Tuhan. Aku mengidolakan orang yang tidak keliru. Tidak keliru aku mengidolakan dia. Karena ternyata dia adalah Maha Tahu. Dia tahu keadaan saya. Dia tahu saya ini. Siapa nama saya dia pun tahu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, itulah yang dilakukan. Dan Sakeus itu mengidolakan luar biasa Tuhan Yesus. Nah, coba kita lihat di dalam ayat 3 dan 4. Dikatakan, ia berusaha melihat orang apakah Yesus itu. Berusaha Bapak Ibu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak. Sebab badannya pendek. Lalu dia mencari jalan cara. Karena dia mengidolakannya. Ayat 4 dia katakan, maka berlarilah ia mendahului orang banyak. Lalu memanjat pohon ara. Untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Jadi Bapak Ibu, kalau Sakeus mengidolakan Tuhan Yesus, kalau Sakeus betul-betul seperti menjadi kesukaannya, favoritnya Tuhan Yesus, berarti dia merenung-renungkan Tuhan Yesus di dalam hidupnya. Setelah dia selesai sedang bekerja, dia masih merenung-renungkan bagaimana ya caranya dia membangkitkan orang mati, bagaimana caranya dia mengusir setan, bagaimana caranya dia menyembuhkan orang sakit tapi tidak bayar, padahal seluruh tabib-tabib itu harus bayar untuk segala sesuatunya. Nah, Bapak Ibu, jadi dia mengidolakan. Dia betul-betul menjadi kesukaan dari Sakeus Tuhan Yesus ini. Bapak Ibu tahu di firman Tuhan dikatakan Mazmur 100, Mazmur yang pertama ayat 2 dan 3. Orang yang berbahagia adalah orang yang kesukaannya Taurat Tuhan. Dan dia merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi Sakeus ini, karena Yesus sudah menjadi kesukaannya, dia merenung-renungkan tentang Yesus Kristus. Dia merenung-renungkan tentang kuasa yang ada di dalam Yesus itu dari mana ya. Dia merenung-renungkan tentang mujizat yang dilakukan oleh Yesus.
siapa ya dia. Dia merenung-renungkan dan dia ingin mengikut Tuhan Yesus. Jadi hatinya sudah ingin. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, itu sebabnya dia menerima Tuhan Yesus. Dan itu sebabnya Tuhan Yesus menemui dia. Karena Tuhan Yesus Maha tahu. Bapak Ibu, dia tahu hati kita juga pada waktu sekarang ini. Di setiap tempat kita berada. Dia tahu apa yang kita pikirkan, apa yang kita renungkan. Tuhan Yesus tahu saat ini. Kalau itu tidak benar di hadapan Tuhan, mari kita berubah. Dan Sakeus dia benar di hadapan Tuhan tentang Yesus. Jadi dia betul-betul berusaha untuk menemui Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, ia betul-betul dapat bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita menjadi seperti Sakeus, mengidolakan Tuhan Yesus. Bapak Ibu, keidolaan kita siapa? Bapak Ibu, mari kita idolakan firman Tuhan. Mari kita idolakan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Itu tidak mengurangi status pekerjaan kita. Tidak mengurangi status sosial kita. Apakah kita sudah jadi kaya? Apakah kita masih miskin? Apakah kita sedang-sedang saja? Mari kita idolakan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Seperti Sakeus ini. Dia pejabat di kota Yeriko itu. Dan dia orang kaya. Disebutkan demikian Bapak Ibu. Tapi dia mengidolakan Tuhan Yesus. Apa yang terjadi kepada Sakeus ini? Dia terima Tuhan sebagai juru selamat. Tuhan Yesus menemui dia, khusus menemui dia. Ada banyak orang yang datang di Yeriko, tapi tidak ditemui oleh Tuhan Yesus. Tapi Sakeus ditemui oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu, mestinya ada banyak orang di kota ini. Ada banyak orang di Indonesia, ada banyak orang di Pulau Jawa. Ada banyak orang di dunia ini. Dia mestinya mau menemui Bapak Ibu dan saya. Amin. Amin. Iya, dia mesti mau menemui kita. Dan Bapak Ibu, mari kita mau bertemu dengan Tuhan seperti Sakeus ini. Nah, yang terakhir, apa yang patut kita teladani dari Sakeus ini? Di dalam ayat 8, nah, lihat Bapak Ibu. Ayat 8, coba kita baca. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata, ini sudah di rumahnya ini, sudah masuk ke rumahnya. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang telah kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Bapak Ibu lihat, jadi Sakeus dia pertama-tama sudah terima Tuhan sebagai juru selamat. Kedua, dia mengidolakan Tuhan Yesus dan merenung-renungkannya. Dan waktu dia terima Tuhan Yesus di rumahnya, masuk ke rumahnya, waktu itu baru 1 kali itu Tuhan Yesus datang ke rumahnya. Dan Sakeus baru 1 kali itu bertemu dengan Tuhan. Belum duduk, semua belum duduk. Belum ada doa pembukaan. Belum ada sambutan. Langsung Sakeus berkata, Tuhan, nah lihat, Tuhan, separuh dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Wih. Lalu dia tambah lagi yang kedua. Kalau ada orang yang telah aku tipu, aku peras, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Nah, lihat Bapak Ibu. Jadi yang ketiga atau yang terakhir yang patut kita teladani dari Sakeus. Sakeus adalah orang yang berbuah-buah di dalam hidupnya. Dia tidak hanya sekedar percaya Tuhan Yesus. Bayangkan Bapak Ibu, baru 1 kali dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Belum doa pembukaan di dalam ibadah, belum ada firman Tuhan disampaikan. Sakeus sudah berbuah-buah. Nah, Bapak Ibu, kita ini sudah puluhan tahun ikut Tuhan. Sudah puluhan tahun kita sudah ikut Tuhan lama. Sudah banyak dengar firman Tuhan. Banyak dengar pelajaran-pelajaran. Kita masih medit Bapak Ibu. Tapi saya juga melihat banyak orang anak Tuhan yang tidak medit. Banyak orang, banyak anak Tuhan yang betul-betul bertumbuh. Tapi coba bayangkan, bandingkan dengan Sakeus. Sakeus ini baru 1 kali ketemu Tuhan Yesus. Belum kebaktian, belum ada kebaktian. Dia hanya dengar-dengar saja. Tapi dia sudah percaya dan yakin luar biasa. Lalu dia ada kerinduan di dalam hatinya. Kalau aku bertemu dengan Tuhan Yesus, aku mau ikut Tuhan Yesus, aku mau bertobat. Aku adalah seorang yang dimusuhi banyak orang karena aku banyak kali menipu. Seorang yang penagih itu suka menipu. Dan dia merasa bersalah dan berdosa. Nah, penagih pajak, lalu apa yang dia pikirkan? Dia mengampuni dosa. Aku juga pasti diampuni dosaku. Aku mau bertobat. Lalu apa yang dia lakukan? Begitu sampai di rumahnya, dia langsung berbuah Bapak Ibu.
Dia katakan, Tuhan, separuh dari kekayaanku aku berikan kepada orang-orang miskin. Nah, jikalau ada yang telah aku peras, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Saya mau tanya Bapak Ibu, waktu Sakyus mengatakan ini, dia sudah lakukan belum? Sudah? Belum toh? Baru ucapan, tapi di hatinya benar. Sementara orang muda yang kaya tadi, yang kecewa karena dia pergi, sebab Tuhan Yesus berkata, pergilah, jualah semua harta milikmu dan bagikan kepada orang miskin. Dia mendengar itu dan belum juga melakukannya, dia kecewa lalu pergi. Nah, sekarang Sakyus betul-betul dia belum dengar firman Tuhan model itu, tapi dia betul-betul berubah hatinya, dia berkata, aku akan memberi. Nah Bapak Ibu, dia belum melakukan apa yang dia ucapkan. Amin. Separuh dari miliknya belum dia lakukan, tapi dia ucapkan di hadapan Tuhan. Tapi itu dari dasar hati yang tulus. Makanya Sakyus artinya adalah tulus, murni. Dan Yesus pun tahu itu. Nah, lalu kalau ada yang telah kutipu dari beberapa orang, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Bapak Ibu lihat, saya tanya lagi sekali, waktu Sakyus mengucapkannya, dia sudah lakukan belum? Belum. Jadi kalau begitu, Yesus mensahkan dia sebagai anak Abraham, Yesus mensahkan dia sudah diselamatkan, karena Yesus melihat sikap hati dari Sakyus. Nah Bapak Ibu, marilah kita juga punya sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Bahwa Tuhan, aku ini sudah diberkati dari sekian sampai sekian. Hatiku tetap ingin melakukan apa yang terbaik bagi Engkau. Amin. Mari kita punya sikap hati model itu. Karena satu kali waktu Bapak Ibu nanti akan diberkati. Saya percaya kalau kita betul-betul, karena kita tulus di hadapan Tuhan, seperti Sakyus artinya adalah tulus, murni, asli, maka Tuhan tidak akan ragu-ragu dengan Bapak Ibu yang model Sakyus ini. Dan Tuhan Yesus juga tahu bahwa dia waktu menyebutkannya dia belum melakukan. Tapi hatinya murni. Dan Tuhan Yesus jamin dia mau melakukan. Bapak Ibu, marilah kita juga menjadi seperti Sakyus. Amin. Bapak Ibu mungkin memang belum jadi kaya. Biarlah kita punya hati untuk berkorban bagi pekerjaan Tuhan. Biarlah kita punya hati untuk berkorban bagi orang-orang yang tidak mampu. Biarlah kita punya hati berkata, Tuhan, apabila aku sudah diberkati nanti aku akan memberi. Ini kasihan banyak orang yang kelaparan. Kemarin sore ada seorang ibu datang di pastori. Dia memang anak Tuhan dari gereja yang dia sebutkan. Lalu kita tidak membahas mengenai gereja. Lalu dia cerita, saya ingin pekerjaan Pak, boleh enggak? Lalu akhirnya ujung cerita, saya ini lapar. Saya ingin makan tapi bagaimana? Anak saya 2, enggak ada beras. Nah Bapak Ibu, saya masih ada beras. Lalu saya bilang, Ibu nanti pulang saya habis doakan dia, terus saya bawa dia beras. Dia bilang, puji Tuhan, terima kasih. Nah Bapak Ibu, ada beras di tempat saya, pas itu juga berkat. Maka saya langsung berkata, aduh ini pas kesempatan untuk memberikan buat ibu ini. Nah Bapak Ibu, dia kosnya di dekat-dekat gereja ini. Nah jadi Bapak Ibu, mari kita mau menjadi orang yang mau memuliakan Tuhan dari harta milik kita. Seberapa saja, sekecil apapun dan sebesar apapun, tetapi yang terpenting hatinya terlebih dahulu ingin memuliakan Tuhan. Luar biasa Tuhan kita. Biarlah Bapak Ibu menjadi orang yang kaya, yang bertobat dan berbuah seperti Sakyus. Biarlah orang Bapak Ibu belum jadi kaya tapi bertobat seperti Sakyus. Biarlah Bapak Ibu menjadi orang yang belum memang jadi kaya, tapi hati kita kepada Tuhan luar biasa, menggebu-gebu, merenung-renungkan Tuhan, mengidolakan Tuhan dalam hidupnya. Luar biasa Bapak Ibu. Mari kita berdiri bersama-sama. Saya akan berdoa bagi Bapak Ibu untuk firman Tuhan. Kita akan renungkan sejenak. Saya akan berdoa bagi Bapak Ibu. Bapa di dalam surga, kami berdoa khusus untuk setiap kami yang sudah ada di gereja ini dan yang ada di rumah pagi ini Tuhan. Kami percaya hati mereka menjadi seperti Sakyus ini Tuhan. Betul-betul ada ketulusan hati di dalam hatinya. Karena Sakyus itu artinya tulus, artinya murni, artinya asli dan setia kepada Tuhan. Maka Tuhan, Engkau berkati semua
saudara-saudara yang hadir ini diberkati oleh-Mu seperti Sakeus. Sakeus adalah pejabat dan dia kaya, tapi dia takut akan Tuhan, dia rendah hati di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati semua Bapak Ibu yang sudah ada di rumah masing-masing. Dan siapa saja melihat video ini ataupun menonton, Tuhan berkati dengan sejahtera-Mu kepada mereka. Terima kasih Bapa, kami patut bersyukur, kami berterima kasih kepadamu, dan terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Bapak Ibu pun sudah diberi bagian untuk perjamuan suci. Bapak Ibu, mari kita siapkan semua masing-masing. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu sudah siap semua, ada di tempatnya masing-masing, bisa. Ya. Ya. Kita akan membaca dari kitab 1 Korintus 10 ayat 16. 1 Korintus 10 ayat yang ke-16. Ya, Bapak Ibu, marilah kita mengangkat tubuh Kristus ini melebihi kepala kita, kepandaian otak kita. Dan firman Tuhan berkata demikian, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Semua yang berkata amin, mari kita menyatu dengan tubuh Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Baik Bapak Ibu, kita sudah menyatu dengan tubuh Kristus. Marilah kita mengucapkan syukur atas cawan yang Tuhan sudah lakukan untuk keselamatan bagi diri kita. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita menyatu dengan darah Yesus bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Luar biasa Tuhan. Mari Bapak Ibu kita berdoa sekali lagi. Kami patut mengucap syukur kepadamu Bapa. Oleh karena demikianlah Engkau sudah memberkati kami dengan bahagian firman-Mu, dan Engkau sudah memberkati kami dengan perjamuan suci, di mana dosa kami diampuni oleh darah Yesus, dan kami disatukan dengan tubuh-Mu yang dihancurkan, supaya kami boleh menjadi satu dengan Engkau. Maka Tuhan, kami bersyukur karena kami dihargai oleh-Mu menjadi satu dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, dan sejahtera-Mu biarlah tinggal di dalam hidup kami terus menerus sampai Tuhan datang menjemput kami saat Maranatha. Terima kasih Bapa. Sekarang Bapak Ibu, mari kita mengangkat tangan bersama-sama. Saya akan ucapkan berkat bagi Bapak Ibu sekalian. Diberkatilah rumah tangga saudara. Diberkatilah saudara belum berumah tangga. Diberkatilah saudara masih kuliah dan sekolah. Diberkatilah semua usaha pekerjaan saudara, besar atau kecil. Diberkatilah. Dan diberkatilah seluruh ibadah-ibadah dan pelayanan-pelayanan saudara. Sampai Tuhan Yesus menjemput kita masuk dalam kerajaan surga yang kekal. Kita semua yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan, mari beri pujian kepada Tuhan.